Sahabat perawat yang berbahagia, tadi kita telah selesai mengisi database. Selanjutnya adalah mengisi SKP perawat. Kita klik sheet SKP perawat. Tampilannya adalah seperti ini. Tampilan yang putih ini nanti tampilan yang akan bisa di print. Yang abu-abu ini adalah alat bantu kita. Alat bantu kita. Seperti di atas ini ada sasaran. Ini adalah target. Target angka kredit per tahun 33,3. Dari mana ini angkanya? Ini adalah angka yang Anda inputkan di database. Kalau Anda masih ingat, di database Anda mengisikan target kenaikan pangkat dan hasilnya muncul target tahunan di bawah. Ini angkanya tergantung perencanaan Anda sendiri. Ya, maksudnya kalau misalnya perencanaannya mau naik pangkat 4 tahun, maka nilainya munculnya 25. Dan ini akan juga otomatis menjadi target sasaran pada SKP 25. Tuh. Kita kembalikan saja menjadi 3 tahun, maka nilai angka kredit ada 33,3, otomatis juga akan menyesuaikan di sheet SKP-nya. Lalu angka dapat ini apa? Nah, karena targetnya 33, maka nilai ini setelah Anda input di kuantitas nanti, ini adalah angka kredit yang akan dicapai mendekati target. Bisa lebih sedikit atau bisa kurang sedikit. Sedangkan pengembangan, ini maksudnya ini adalah pengembangan. Angka ini bukan hasil capaian, tapi merupakan persentase 20% dari angka ini. Karena pengembangan profesi di Permenpan itu boleh diperoleh dengan maksimal 20% dari angka kredit kumulatif. Lalu kita lihat di bagian atas ini, di bagian atas judul, ini tidak perlu Anda input karena akan didapatkan otomatis karena pengisian di database. Seperti ini pejabat penilai. Anda cukup mengisi ini di database, kemudian akan muncul terus di SKP perawat, di P1, P2, dan P3. Begitu juga PNS yang dinilai ini. Nah, ketentuan di sheet ini, Anda tidak boleh mengetikkan atau mengisi apapun di kolom ini. Yang boleh diisikan itu hanya di kolom E. Jadi nanti ketika kolom E ini diisi, akan muncul angka di sebelah kiri. Angka ini adalah angka nomor urut. Dan butiran kegiatan ini adalah butiran kegiatan di sini, ya, di kolom ini. Ini sudah disesuaikan dengan Permenpan 35 tahun 2019 dan sesuai dengan butirannya sesuai dengan pendidikan atau dengan pangkat jabatan.
apakah ini butiran ahli atau butiran terampil. Yang muncul di sini adalah butiran untuk kegiatan ahli. Coba diperhatikan, pada pelayanan keperawatan, melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu. Lanjutan ya, pada individu. Ini untuk ahli. Nilai angka kreditnya 0,0025. Bila Anda merubah di database pendidikannya menjadi S1, D3, dan nanti jabatannya menjadi terampil, apa yang akan terjadi? Coba D3, otomatis jabatannya menjadi perawat penyelia. Yang akan terjadi adalah butiran kegiatannya pun berubah. Kalau tadi di butiran kegiatan perawat ahli melakukan pengkajian keperawatan lanjut pada individu, sekarang menjadi keperawatan dasar pada individu dengan angka kredit 0,001. Kalau di keperawatan lanjut tadi 0,00025. Jadi saya sampaikan bahwa satu file ini bisa dipergunakan untuk perawat ahli maupun oleh perawat kategori terampil. Baik, kita kembalikan lagi menjadi perawat ahli. Maka butiran kegiatannya pun berubah menjadi ahli. Yang harus diisi adalah di kuantitas. Kita coba misalnya melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu setahun, kalau sebulan 100, misalnya 100 tahun jadi 1200. Nah, maka angka kredit yang tadinya 0 muncul menjadi 3,00. Dari mana angka 3 ini? Adalah perkalian 1200 kegiatan atau laporan dikalikan dengan angka kredit 0,0025. Nilainya 3. Maka di atas pun Anda akan memperoleh angka kredit 3. Dan di bagian paling kiri di kolom nomor akan muncul angka atau nomor urut. Karena kita ngisi ini, nomor urut muncul. Kalau kita isi nomor 2-nya juga keperawatan lanjutan pada keluarga, misalnya 10 sebulan jadi 120. Nah, nomor urut muncul sendiri. Kalau lewatin keperawatan dasar masyarakat misalnya ada 48. Ya. Kolom yang kosong tidak diisi apa-apa, tetap kosong. Kemudian yang diisi kuantitasnya muncul nomor urutnya. Bagaimana kalau kita mengisi yang atas, yang kosong? Apakah angka 4 akan muncul di atas? Coba kita lihat. Misalnya ini 48. Ya, otomatis angka 4 turun di bawah. Ya, jadi tidak berdasarkan urutan waktu, tapi urutan dari atas ke bawah. Sekarang sudah dapat angka 3,890. Maka pengembangan profesi yang boleh dilakukan cuma 0,778. Ya, kita isi saja pelayanan keperawatan sampai 33.
Ini angka-angka ini adalah tergantung Anda. Tidak ada ketentuan khusus harus berapa-berapanya. Angka kredit yang muncul sudah 32,845 dan Anda diperkenankan untuk mengisi pengembangan profesi maksimal 6,5. Maka kita coba saja untuk mengisi pengembangan profesi. Paling bawah ini penunjang pengembangan profesi. Nah, ini misalnya kita akan membuat karya tulis ilmiah yang tidak dipublikasi. Nih, satu makalah per tahun. Nilainya ini besar sekali, 3,5. Makanya angka kredit yang didapat pun 36. Maka kita bisa mengurangi kegiatan pada pelayanan keperawatan. Misalnya ada beberapa yang dihilangkan. Bisa dihilangkan atau bisa dikurangkan. Sudah mendekati, kira-kira cukup seperti ini. Lalu bagaimana cara menghilangkan kolom-kolom yang tidak diperlukan? Ini kan tidak diperlukan, tidak harus di print. Caranya adalah kita ke kolom nomor, ada tanda panahnya di situ, klik tanda panahnya, lalu cari blank. Nah, hilangkan centang pada blank, maka teng ing eng akan muncul nomor urutan seperti ini. Jadi Anda bisa mengetahui bahwa butiran kegiatan yang dilakukan ada 17 butir. Nah, butiran kegiatan ini akan otomatis sama dengan butiran kegiatan pada P1 yang harian ini di bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang mencerminkan bulan. Kemudian akan juga otomatis sama terhadap butiran kegiatan di rekap semester. Juga otomatis sama terhadap butiran kegiatan di P3 atau Dupak. Mari kita lihat ke P1 bulan Januari. Nah, ini juga sama perlakuannya seperti di SKP, yang tidak ada harus dihilangkan dulu banknya.
Maka yang muncul adalah semua yang bernomor dan judul-judul besar ini. Kemudian di P1 ini, kita kembali ke SKP Perawat ya. Nah, di SKP Perawat ini saya membuat alat bantu hitung, alat bantu hitung. Misalnya, tadi kita akan melakukan 1.200 laporan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu per tahun. Berarti kalau dikira-kira per bulan itu adalah 100 per bulan. Nah, maka kita lihat di P1 bulan Januari, misalnya kita bagian di pelayanan itu setiap hari Senin Rabu misalnya. Senin Rabu melakukan pengkajian ini Anda harus mendapatkan sekitar tadi 100 laporan. Misalnya sebulan ini ada 10 kegiatan, 10 pelayanan, 10 hari pelayanan. Misalnya tanggal 1 ada 10, kemudian tanggal 3 ada 10, tanggal 5 10, 10, 10. Cukup. Ini angka yang didapat ini tentu saja tidak harus selalu sama dengan targetnya. Bisa kurang sedikit atau lebih sedikit. Namun nanti di rekapnya tidak boleh melebihi dari target. Ini akan muncul angka 100. Ini adalah penjumlahan dari kegiatan harian ini. Anda harus menentukan atau harus membuat tanda di tanggal-tanggal ini. Tanggal berapa saja ada hari libur, misalnya tanggal 4 libur. Maka di tanggal ini tidak boleh ada kegiatan. Tanggal 12 libur, tanggal ini nggak boleh ada kegiatan. Jadi silakan disesuaikan dengan kalender. Ini angka kredit yang muncul. Tadi dikatakan bahwa nilai P1 ini akan otomatis menjadi nilai pada semester. Kita buka rekap semesternya. Perlakuan yang sama juga harus dilakukan di rekap semester ini. Buang blanknya. Nah, maka tadi kita sudah melakukan kegiatan di bulan Januari sebanyak 100 laporan pengkajian keperawatan lanjutan. Akan muncul di sini. Februari belum ngisi, Maret belum ngisi, April, Mei, Juni. Maka kita mendapatkan jumlah 100 dan angka kredit 0,250. Sama. Ini yang diperoleh. Dari rekap semester ini akan otomatis juga pindah ke Dupak. Dupak di jumlah pelayanan ini tadi 0,250. Ininya Dupak lamanya masih 0. Ini 0, kenapa 0? Karena di database kita tidak mengisikan apa-apa. Di sini harusnya munculnya 200.
Kalau Anda sudah mengisi semua ini, rekap semester akan muncul nilainya, dupak juga akan muncul nilainya. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silahkan dicoba oleh Bapak Ibu. Ini tidak sulit, tapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan dalam mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.